Halo teman-teman, di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang teori pendekatan kependudukan. Anggota dari kelompok 1 yaitu saya sendiri Melvino, lalu ada Siti Lailatul dan juga Fionika Kurnia Arini. Untuk lebih jelasnya, tonton videonya sampai habis ya. Demografi merupakan istilah yang berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat atau penduduk, dan grepin yang artinya menggambar atau menulis. Manfaat dari demografi yang pertama yaitu mempelajari kuantitas, komposisi dan distribusi penduduk dalam suatu daerah tertentu. Yang kedua, menjelaskan pertumbuhan masa lampau dan mengestimasi pertumbuhan penduduk pada masa mendatang. Dan yang ketiga adalah mempelajari dan mengantisipasi kemungkinan konsekuensi pertumbuhan penduduk pada masa mendatang. Malthus adalah orang pertama yang mengemukakan tentang penduduk. Menurut Malthus, penduduk mampu bertambah menurut deret ukur, sedangkan bahan pangan hanya mampu bertambah menurut deret hitung. Malthus menyatakan bahwa penduduk seperti juga tumbuh-tumbuhan dan binatang, apabila tidak ada pembatasan, akan mudah berkembang biak memenuhi beberapa bagian dari permukaan bumi ini dengan cepat. Teori Malthus jelas menekankan tentang pentingnya keseimbangan pertambahan jumlah penduduk menurut deret ukur terhadap persediaan bahan pangan menurut deret hitung. Teori Malthus juga sudah mempersoalkan daya dukung lingkungan dan daya tampung lingkungan. Malthus berpendapat bahwa akibat dari pertumbuhan penduduk adalah kemiskinan. Hal tersebut karena pertumbuhan penduduk jauh lebih cepat daripada pertumbuhan bahan pangan. Kelebihan penduduk atau overpopulation yang diukur dengan tingkatan pengangguran mendorong upah menurun sedemikian rupa hingga penduduk tidak mampu kawin dan membentuk keluarga. Selanjutnya yaitu Arsène Dumont. Arsène Dumont adalah seorang ahli demografi bangsa Perancis yang menulis sebuah artikel berjudul Depopulation and Civilization pada tahun 1980. Teori yang dikemukakan oleh Dumont adalah teori kapilaritas sosial, di mana konsep ini dibuat berdasarkan atas analogi bahwa cairan akan naik pada sebuah pipa kapiler. Kapilaritas sosial mengacu pada keinginan seseorang untuk mencapai kedudukan yang tinggi di masyarakat. Untuk mencapai kedudukan yang tinggi, keluarga besar merupakan beban berat dan perintang. Contoh penerapan dari teori kapilaritas sosial ini adalah di mana seorang ayah yang mengharapkan anaknya memperoleh kedudukan sosial ekonomi yang lebih tinggi dari apa yang telah ia capai. Teori kapilaritas ini cocok diterapkan di negara demokrasi di mana tiap individu memiliki kebebasan untuk mencapai kedudukan yang tinggi di masyarakat. Teori ini tidaklah cocok untuk digunakan di negara sosialis. Selanjutnya yaitu teori Émile Durkheim. Durkheim adalah seorang ahli sosiologis Perancis yang hidup pada akhir abad ke-19. Apabila Dumont menekankan perhatiannya pada faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk, maka Durkheim menekankan perhatiannya pada keadaan akibat dari adanya pertumbuhan penduduk yang tinggi. Akibat dari tingginya pertumbuhan penduduk akan timbul persaingan di antara penduduk. Agar bisa memenangkan persaingan, tiap orang berusaha meningkatkan pendidikan, keterampilan, dan spesialisasi tertentu. Penerapan teori Durkheim biasanya terjadi pada masyarakat perkotaan. Hal ini disebabkan pada masyarakat industri atau perkotaan, tingkat pertumbuhan dan kepadatannya yang cukup tinggi. Tesis dari teori ini terinspirasi dari teori evolusi Darwin dan pemikiran Ibnu Khaldun. Teori selanjutnya yaitu teori yang dikemukakan oleh Michael Thomas Sadler dan Doubleday. Menurut Sadler, daya reproduksi manusia dibatasi oleh jumlah penduduk yang ada di suatu negara. Jika kepadatan penduduk tinggi, daya reproduksi manusia akan turun. Sedangkan menurut Doubleday, daya reproduksi penduduk berbanding terbalik dengan bahan makan yang tersedia. Jadi, kenaikan kemakmuran menyebabkan turunnya daya reproduksi manusia. Contoh dalam masyarakat yaitu dalam golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah, seringkali jumlah keluarga mereka besar. Sebaliknya, orang yang punya pendapatan besar atau berkedudukan tinggi, biasanya jumlah keluarga mereka kecil. Teori aliran Marxis. Sesuai namanya, teori ini dikemukakan oleh Karl Marx. Menurutnya, pertumbuhan penduduk tidak menimbulkan permasalahan. Masalah yang terjadi yang berkaitan dengan penduduk biasanya disebabkan oleh adanya struktur masyarakat tertentu, kapitalis atau sosialis. Berbeda dengan Malthus,
Karl Marx menganggap kemiskinan sebagai akibat dari masyarakat yang kapitalis, bukan disebabkan oleh pertumbuhan penduduk. Contohnya, seorang pegawai pabrik motor yang bekerja selama 8 jam sehari, namun ia hanya dibayar untuk kerja 6 jam, walaupun pada kenyataannya ia bekerja selama 8 jam. Upah untuk kerja 2 jam diambil oleh pemilik pabrik motor sebagai uang sewa alat. Makin tinggi uang sewa, maka semakin rendahlah upaya buruh dan miskinlah para pekerja.